Sebulan yang lalu, ahli fisika teoritis Jerman yang terkenal, Sabine Hossenfeder, mengatakan bahwa dari hasil penelitian terbaru ditemukan, otak memang memanfaatkan efek kuantum. Ternyata Roger Penrose benar. Pada 40 tahun silam, dia telah meramalkan bahwa elektron di otak kita selalu berkomunikasi dengan alam semesta. Inilah sumber kesadaran kita yang sebenarnya. Jadi, apakah inspirasi dan mimpi kita benar-benar berasal dari kedalaman alam semesta? Jika demikian, apakah tidak hanya terbatas pada inspirasi dan mimpi, tetapi juga lebih banyak lagi seperti indera keenam dan kesadaran kolektif juga berasal dari kedalaman alam semesta? Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Berikut cerita hari ini. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1995. Saat itu, mantan Presiden AS, Jimmy Carter, berkunjung ke Universitas Emory. Dia dikenal sebagai presiden yang sangat ramah dan dekat dengan rakyat yang lahir dari peternakan ke Gedung Putih. Segera, topik pembicaraan beralih pada hal yang paling diminati mahasiswa, yaitu alien dan UFO. Banyak presiden AS yang pernah ditanyai tentang ini di depan umum, termasuk Bill Clinton yang berkata, "Saya sudah menanyakan ini ke Gedung Putih, tetapi tampaknya saya bukan presiden terpilih pertama yang diabaikan oleh bawahan." Demikian juga Barack Obama, ia mengatakan, "Saya sudah menanyakan ini, tetapi saya tidak bisa memberitahu Anda." Sementara Joe Biden berkata, "Saya harus menanyakan hal ini pada Obama." Dan Trump dengan tegas berkata, "Kami sudah memiliki pasukan super. Semoga kami tidak pernah menggunakan senjata mengerikan tersebut." Jelas ini bukan jawaban yang jelas. Namun presiden tidak demikian halnya dengan mantan presiden Jimmy Carter. Dia menceritakan sebuah kisah pribadi yang melibatkan Perang Dingin AS Soviet, eksperimen rahasia CIA, dan operasi khusus di negara ketiga. Ini hampir tidak bisa dipercaya. Para mahasiswa saling memandang terkejut mendengarnya. Namun pernyataan Carter kemudian dihapus, hanya menyisakan legenda urban. Tapi benarkah ini hanya sekedar legenda urban? Pada tahun 2016, seorang fisikawan bernama Dr. Russell Targ muncul di acara pendatanganan buku baru Presiden Carter. 50 tahun telah berlalu, mereka berdua pun sudah senja. Dr. Targ tidak pernah menyerah pada penyelidikan cerita tersebut. Jimmy Carter juga tidak menyembunyikan faktanya, karena dalam autobiografinya yang diterbitkan saat usianya mencapai 92 tahun, Carter menceritakan lagi kisah Gedung Putih tersebut, dan ternyata itu bukan hanya legenda. Pada Mei 1978, sebuah pesawat pembom Tupolev Tu-22 milik Uni Soviet jatuh di Afrika Tengah, di Republik Zaire, yang saat ini dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo. Pagi berikutnya, CIA melaporkan kejadian ini kepada Presiden Carter. CIA tidak mengatakan bahwa itu adalah pesawat pembom Tupolev Tu-22, hanya mengatakan bahwa sebuah pesawat kecil membawa dokumen rahasia penting. Mereka mencari pesawat tersebut menggunakan satelit dan perangkat pengintaian udara lainnya, tetapi tidak menemukan apapun. Mereka harus menemukannya lebih dulu sebelum Soviet. Kemudian, Carter menulis dalam bukunya, "Hari itu, dalam keraguan, seorang agen CIA dari California merekomendasikan seorang wanita yang memiliki kemampuan kewaskitaan atau penglihatan jarak jauh. Wanita itu menulis titik koordinat, dan memang ternyata akurat. Beberapa hari kemudian, saya melihat foto pesawat itu hancur total di daerah terpencil, dan tanpa memberitahu Mobutu Sese Seko, mantan Presiden Republik Demokratik Kongo, kami mengirim tim kecil untuk mengambil dokumen dan jenazah penumpang pesawat itu." Benar-benar mengejutkan, bukan? Senjata rahasia militer AS ternyata adalah seorang berkemampuan clairvoyance, bola kristal penyihir. Namun memang itulah yang dikatakan Presiden Carter dalam autobiografinya. Sementara itu, fisikawan Dr. Russell Targ
Yang hadir di acara tersebut sebenarnya adalah komandan rahasia yang memimpin penelitian kewaskitaan tersebut. Dia menunjukkan beberapa sketsa dan mengatakan kepada media bahwa ini adalah hasil gambar dari kewaskitaan wanita tersebut yang sangat mirip dengan kenyataan. Ketika ditanya mengapa Trugg memilih untuk mengungkapkan cerita ini, ternyata Russell Trugg memiliki alasan pribadi dan profesional yang membuatnya merasa harus menyelesaikan masalah ini. Pada tahun 2019, 5 tahun sebelum itu, Russell Trugg yang berusia 85 tahun saat itu sadar bahwa waktunya tidak banyak lagi. Dia membawa seorang jurnalis ke sebuah pemakaman umum di Hollywood Utara. Dengan kepala tertunduk, dia menghitung makam satu persatu hingga menemukan nomor 700. Disinilah makam Pat Price. Tidak ada tanda apapun. Ini bukanlah perlakuan yang pantas kamu terima. Mungkin ini terakhir kalinya aku mengunjungimu, katanya. Dan tiba-tiba terdengar kilatan petir. Trugg berkata kepada jurnalis bahwa Pat adalah pahlawan tak dikenal. Dia pernah berkata, "Semakin kamu mencoba menyembunyikan sesuatu, semakin hal itu bersinar seperti mercusuar di ruang batinmu. Tidak ada yang bisa benar-benar disembunyikan. Hidupku akan segera berakhir, tetapi aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk membuktikan kebenaran Pat." Pat Price meninggal pada tahun 1975 tanpa otopsi dan pemberitahuan. Ketika itu, keluarga Pat dan Russell Trugg hanya menerima sekotak abu. Saat itu, Pat berusia 57 tahun. Meskipun dia menderita penyakit jantung, namun kematiannya yang tiba-tiba di hotel seharusnya tidak berakhir dengan kremasi yang terburu-buru. Apalagi saat itu Pat masih bekerja secara langsung untuk CIA sebagai agen intelijen. Russell Trugg berkata bahwa dia yang merekomendasikan Pat ke CIA, dan hanya 4 bulan setelah bergabung, Pat meninggal. Semasa hidupnya, Pat adalah seorang detektif yang sangat berbakat, sering memecahkan kasus-kasus aneh, di antaranya yang paling terkenal terjadi pada tahun 1974. Ketika itu, Patty Hearst, cucu penerbit media besar Amerika, Hearst diculik oleh kelompok ekstremis. Mereka sangat arogan, tidak mau bernegosiasi dengan polisi. Sementara di sisi lain, identitas korban yang sangat sensitif menambah tekanan besar dari media kepada polisi. Solusi terbaik saat itu adalah menemukan lokasi persembunyian penculik dan melakukan serangan mendadak untuk menyelamatkan korban. Pada saat itu, Pat yang sudah pensiun kembali ke kepolisian. Dia meminta buku daftar tersangka dan mulai memeriksa satu persatu. Dan tiba-tiba menunjuk pada Donald David De Vries seraya berkata, "Dialah dalangnya." Selain itu, Pat juga melihat 2 tangki gas besar di seberang jalan tol. Cucu keluarga Hearst itu ditahan di salah satu rumah di sekitar sana. Katanya, seorang polisi muda di tempat kejadian berkata, "Aku tahu tempat itu," namun polisi lainnya hanya menunjukkan ekspresi datar atau bahkan agak kesal, karena mereka tahu bahwa Pat adalah seorang penipu. Pat selalu seperti ini, bertingkah seperti penyihir di saat orang-orang merasa gugup. Meskipun intuisi Pat kadang membantu membongkar suatu kasus, namun seringkali juga tidak akurat. Tapi kali ini Pat benar, dalangnya memang Donald. Dan tempat persembunyian memang di dekat tangki minyak di sebuah rumah kabin. Saat itu, Russell Trugg juga ada di sana, bersama dengan Dr. Hal Patoff yang saat itu bekerja untuk Sanford Research Institute yang berafiliasi dengan CIA. Mereka memimpin penelitian tentang kemampuan extrasensory perception atau indera keenam, dan Pat adalah salah satu subjek penelitian mereka. Sebagai informasi, extrasensory perception merupakan suatu kemampuan untuk menerima rangsang atau informasi bukan melalui indera fisik, melainkan melalui pikiran. Cermin yang melintasi ruang dan waktu. Mungkin ada yang pernah mendengar tentang legenda urban Kozyrev Mirror atau cermin Kozyrev dari Rusia. Sejak dulu, banyak ilmuwan di sana yang meneliti ilmu marginal seperti ruang waktu, pikiran, dan dimensi lain.
Salah satu yang menonjol dari penelitian ini adalah cermin Gozirev yang muncul pada tahun 1960-an. Cermin Gozirev dalam literatur esoteris Rusia dari tahun 1990-an adalah perangkat pseudo-scientific yang terbuat dari lembaran aluminium panjang yang digulung menjadi spiral silinder. Namanya diambil dari nama Nikolai Kozyrev, seorang ahli astrofisika Rusia yang mengaku telah mendeteksi keberadaan aliran waktu. Nikolai Kozyrev dianggap sebagai jenius yang terlupakan. Lulus dari universitas pada usia 20 tahun. Pada usia 23 tahun, bekerja di Observatorium Astronomi Pulkovo dan diakui sebagai salah satu astrofisikawan paling menjanjikan di Rusia. Namun pada usia 28 tahun, ia ditangkap dan dipenjara. Di dalam penjara, dia terisolasi dari dunia luar dan tidak tahu bahwa energi nuklir telah ditemukan. Namun, dia secara mandiri mengembangkan teori tentang mengapa matahari terus menyala. Inilah sumber utama dari legenda urban tentang permukaan matahari yang hanya 28 derajat. Tetapi sangat mungkin Kozyrev memang benar. Kini, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa matahari mungkin benar-benar tidak bersinar dan panas karena fusi nuklir. Benarkah permukaan matahari hanya 28 derajat? Terkait ini, Parker Solar Probe telah terbang selama 7 tahun dan akan mendarat di matahari tahun 2025 mendatang. Tiba saat itu, tim mata ketiga akan membahas legenda urban ini lebih dalam. Parker Solar Probe adalah pesawat ruang angkasa NASA yang dirancang untuk menyelidiki korona luar matahari. Nikolai Kozyrev juga meramalkan fenomena bulan sementara, atmosfer Venus, dan semua ini telah terbukti benar. Namun pada usia 50-an di tahun 1960-an, prediksinya benar-benar di luar jangkauan orang biasa seperti kita. Dia mulai berbicara tentang mekanika kausal dan teori waktu. Teorinya sangat berbeda dengan pandangan ruang waktu Einstein, sehingga dalam kerangka teorinya muncul teori medan otak yang terkenal dan cermin Kozyrev yang dapat membalikan ruang waktu. Mengenai cermin Kozyrev yang merupakan perangkat pseudo-scientific tidak akan banyak dibahas di sini karena terbatasnya waktu. Singkatnya, teknologi canggih Rusia telah ada sejak dulu. Menurut investigasi CIA Amerika, penelitian Rusia diyakini bermula dari ledakan pada tahun 1919 atau yang disebut insiden Kaczynski yang bernama Ted Kaczynski, pelaku pengeboman berantai yang dikenal sebagai Unabomber. Saat itu, Perang Dunia I baru berakhir. Orang-orang ingin melupakan masa lalu dan penderitaan batin. Bahkan perhatian pada masa kini sudah agak ketinggalan zaman. Sebagai gantinya, mulai berkembanglah fiksi ilmiah dan minat tinggi terhadap fenomena psikis. Hal ini sangat serius di Eropa dan Rusia yang dilanda perang kala itu. Saat itu, di Eropa beredar konsep yang disebut siaran psikis, atau dengan kata lain, bahwa kekuatan pikiran manusia menyebar ke seluruh alam semesta seperti siaran radio, dan orang yang memiliki keterkaitan psikis atau indera keenam dapat menangkap siaran tersebut dan merasakan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian pada tahun 1919, seorang badut Rusia bernama Vladimir Durov tiba-tiba merasakan suara sendok jatuh dengan jelas. Meskipun tidak ada sendok di sekitarnya, instingnya merasa bahwa temannya sedang dalam bahaya. Beberapa minggu kemudian, berita kematian temannya pun tiba, dan waktu kematiannya tepat saat Durov mendengar suara sendok jatuh. Badut tersebut sangat berduka, tetapi dia harus mencari nafkah dengan membuat orang tertawa. Dia mengubah cerita sedih ini menjadi sandiwara, membuat penonton tertawa dan menangis, karena siapa yang tidak kehilangan kerabat di medan perang. Ilmuwan mulai serius meneliti misteri ini, terutama ilmuwan Rusia yang mendefinisikan persepsi semacam ini sebagai extrasensory perception atau indera keenam. Sementara itu, di seberang lautan sana, orang Amerika yang belum mengalami perang menertawakan penelitian Rusia. Kenapa kalian sekarang bertindak seperti penipu? Lebih baik kami memilih meneliti mekanika kuantum dan relativitas. Ini lebih realistis. Namun setelah Perang Dunia II berakhir dan Perang Dingin dimulai,
Pada tahun 1962, Amerika tiba-tiba terbangun oleh sebuah kumpulan makalah Rusia berjudul Eksperimen Jarak Jauh. Kumpulan makalah ini penuh dengan berbagai penelitian extrasensory perception oleh Rusia, bahkan menyebutkan kemampuan melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan tanpa batas ruang dan waktu. Kemampuan manusia super ini disebut remote viewing atau penglihatan jauh. Saat itu, persaingan antara AS dan Uni Soviet telah meluas ke ruang angkasa, dan sekarang Amerika menyadari bahwa Rusia telah memimpin dalam bidang psikis. Mereka harus mengejar ketertinggalan, dan kebetulan pada saat itu terjadi sebuah peristiwa di Universitas Stanford. Russell Targ dan Hal Puthoff. Russell Targ dan Hal Puthoff, yang disebut sebagai dua tiang Stanford, adalah ahli laser. Russell Targ ahli dalam eksperimen, sedangkan Hal Puthoff ahli dalam teori. Namun mereka berdua memiliki hobi yang sama, yaitu diam-diam meneliti extrasensory perception di Eropa. Misalnya, Hal Puthoff yang terlibat dalam proyek Angkatan Laut bisa bebas keluar masuk laboratorium medan magnet milik negara. Laboratorium ini memiliki ruang kedap suara yang bisa mengisolasi gelombang suara dari luar. Ruang ini tidak hanya bisa mengisolasi gelombang suara, tetapi juga semua gelombang elektromagnetik. Hal Puthoff berpikir, jika penglihatan mengandalkan gelombang cahaya, pendengaran mengandalkan gelombang suara, sentuhan penciuman, dan pengecapan mengandalkan sinyal listrik, lantas, apakah extrasensory perception atau indera keenam mengandalkan medan listrik, medan magnet, dan beberapa gelombang elektromagnetik tertentu? Jadi pada hari itu, Hal Puthoff diam-diam membawa seseorang dengan kemampuan extrasensory perception ke laboratorium. Dia ingin melihat apakah orang tersebut masih memiliki kesadaran indera keenam di dalam ruang kedap tersebut. Namun siapa sangka, individu ini tertawa begitu mendengar rencana Hal Puthoff. "Percayakah Anda saya bisa membuat jarum magnet Anda berputar seperti jarum jam?" kata orang berkemampuan indera keenam ini. Hal berpikir, itu tidak mungkin. Ruang kedap ini berada 9 meter di bawah tanah, menghalangi semua medan listrik dan magnet dari luar. Bahkan meski Anda adalah magneto sekalipun, saya tidak percaya Anda bisa membuat medan magnet Anda menembus hingga 9 meter pelindung militer AS. Namun ketika percobaan dimulai, Hal Puthoff pun terkejut melihatnya. Gelombang pencacah benar-benar menunjukkan periode hening sejenak dan jarum benar-benar bergerak. Wow, ini sudah melampaui pemahaman fisika yang ia ketahui, dan orang berkemampuan kewaskitaan yang dibawa oleh Hal Puthoff ini adalah orang yang sangat dikenal dengan kemampuan penglihatan jarak jauhnya, yaitu Ingo Swann. Namun segera setelah itu, alarm di laboratorium pun berbunyi dan Hal Puthoff tertangkap basah. Dan sudah pasti, Stanford dan militer AS harus menghukum penyusup ilegal ini. Tetapi dengan bantuan Russell Targ, CIA ikut campur dalam kasus ini. Mereka menyelamatkan Russell Targ, Hal Puthoff, dan Ingo Swann, serta mengirim seorang psikolog bernama Keith Green untuk mengawasi penelitian Russell Targ dan Hal Puthoff. Sejak saat itu, sebuah lembaga rahasia bernama Stanford Research Institute (SRI) resmi beroperasi. Mereka mulai membantu CIA merekrut individu dengan kemampuan kewaskitaan di seluruh AS dan meneliti lebih lanjut misteri fisika di tubuh mereka. Tidak lama kemudian, Ingo Swann membawa seorang teman yang katanya juga memiliki kemampuan penglihatan jarak jauh. Dan teman ini adalah pensiunan polisi yang sebelumnya disebutkan di atas, yaitu Pat Price. Pada hari itu, Russell Targ dan Hal Puthoff merancang sebuah eksperimen khusus untuk Ingo Swann. Namun siapa sangka, eksperimen ini justru menjadi panggung bagi Pat Price. Di Stanford Research Institute pada tahun 1972, Harold Puthoff dan Russell Targ melakukan studi secara serius untuk menguji partisipan yang memiliki kemampuan melihat jarak jauh ini yang benar-benar akurat. Salah satu yang terpilih adalah Pat Price, seorang mantan petugas polisi dari Burbank, California. Pat Price berpartisipasi selama era Perang Dingin pada eksperimen remote viewing, termasuk dalam proyek SCANATE dan STAR Project.
Bekerja dengan peta dan fotografi yang disediakan oleh CIA, Fries menyatakan bahwa dia bisa menerima informasi dari fasilitas yang ada di belakang garis pertahanan Soviet. Salah satu yang paling terkenal adalah sketsa yang dibuatnya tentang sebuah derek dan kerangka peluncuran ternyata sangat cocok saat dikonfirmasi dengan hasil foto intelijen CIA. Sejak saat itu, pernyataan-pernyataannya diperhatikan dengan sangat serius oleh CIA. Apa hubungan antara remote viewing ini dengan masalah UFO atau alien? Fries meyakini bahwa aliens telah mendirikan 4 pangkalan bawah tanah di bumi. Ia menawarkan laporan tentang lokasi-lokasi ini ke Harold E. Puthoff, mantan dari SRI International, pemimpin penyelidik ilmiah untuk proyek SCANATE, Standby Coordinate. Mantan direktur CIA, Stansfield Tanner, mendeskripsikan Pat Price sebagai seseorang yang dapat melihat apa yang tengah terjadi di mana saja di dunia ini melalui kekuatan pikirannya. Informasi tentang pangkalan UFO ini dimulai di suatu hari di tahun 1973. Fries berjalan menuju kantor Puthoff, melempar sebuah dokumen ke mejanya dan berkata, "Kamu mungkin tertarik pada pangkalan UFO. Apa yang ada dalam dokumen yang diterima oleh Puthoff? Sejauh mana informasi ini akurat? Penting untuk diketahui bahwa informasi yang disampaikan oleh Pat Price ini dilihat olehnya tanpa melalui protokol yang berlaku, dan hasilnya tidak secara resmi dilaporkan serta Price tidak menggunakan amplop yang tersegel." Laporan Price menyatakan bahwa tujuan utama dari pangkalan UFO bawah tanah ini adalah untuk memperkuat BTL, Bilateral Table Ligation Implant, mengangkut anggota rekrut baru dan melakukan fungsi pengawasan secara menyeluruh. Price juga melaporkan bahwa pangkalan itu didiami oleh makhluk seperti kita, Homo sapiens, namun berbeda dalam jantung, paru-paru dan mata. Ia melaporkan di tempat itu sangat dijaga untuk tidak sampai ditemukan dan memiliki teknologi yang sangat canggih. Ia juga mencatat bahwa mereka menggunakan transfer pikiran untuk mengendalikan gerakan kita. Lalu, di mana pangkalan bawah tanah alien ini berada? 4 lokasi yang ditunjuk oleh Pat Price adalah Pegunungan Perdido di sebelah utara Spanyol, Pegunungan Inyangani di Zimbabwe, Pegunungan Hayes di Alaska, dan Pegunungan Ziel di Australia. Apa yang ada di Pegunungan Perdido? Lokasi pangkalan yang pertama ini terletak di Pegunungan Pyrenees antara Prancis dan Spanyol. Sebuah kumpulan gua yang terkenal di Pyrenees terdapat lukisan prasejarah tentang ancient astronaut dan pesawat ruang angkasa. Ed Waiter menjelaskan, dan di sana juga tercatat sejumlah kasus penampakan UFO. Pegunungan Perdido atau Pegunungan Perdu memiliki ketinggian 3.352 meter dan termasuk yang tertinggi ketika di Pyrenees. Price melaporkan bahwa pangkalan utama dijaga sekitar perimeter 2 mil dengan detektor. Sejumlah pesawat berada di tempat peluncuran dan terlihat seperti menggunakan sistem propulsi medan elektromagnetik. Pangkalan bawah tanah yang dikemukakan oleh Price berikutnya terletak di lokasi Pegunungan Inyangani, pegunungan tertinggi 2.592 meter di Zimbabwe, Afrika. Sebenarnya, di situ lebih banyak difungsikan sebagai pusat teknologi dan pemeliharaan. Kata Price, pangkalan ini terlihat seperti tempat pemeriksaan dan pemeliharaan unit. Saya melihat banyak peralatan suku cadang. Bagian-bagian tertentu disambung dengan semacam las di dalam sebuah area hampa udara dengan bagian jendela, kemudian disatukan. Semacam bubuk putih keabu-abuan dioleskan kedua bagian kemudian disatukan. Lokasi berikutnya ada di Pegunungan Hayes, Alaska. Tempat itu nampaknya merupakan sebuah pusat geologi dan cuaca dan memiliki sistem keamanan yang mirip dengan temuan terdahulu. Ia mendeskripsikan perlengkapan komputer yang dilengkapi dengan sebuah oskiloskop di mana ada kotak kecil dengan antena yang bisa berputar di atas puncak gunung. Lokasi keempat dalam Pegunungan Ziel, sebuah pusat personel di wilayah utara Australia. Yang menarik dari pangkalan ini adalah memiliki banyak sekali personil. Di sana para personel yang datang dari ketiga lokasi nampak seperti sedang istirahat dan berada dalam area rekreasi.
Price melihat beberapa kendaraan dari pangkalan lain yang masing-masing memiliki tanda pengenal yang menunjukkan asal lokasi dan fungsinya. Hasil penyelidikan lokasi-lokasi yang berkaitan dengan kehadiran makhluk ET dengan cara remote viewing ini tentu membuat penasaran. Apakah informasi yang ada bisa dipercaya? Salah satu partisipan dalam proyek Stargate adalah Ingo Swann. Satu temunya yang sangat meyakinkan adalah Ingo Swann di tahun 1973 melihat bahwa planet Jupiter memiliki sebuah cincin. Fakta ini belum diketahui oleh para astronom saat itu dan baru dikonfirmasi oleh pesawat antariksa tak berawak Voyager 1 di tahun 1979. Ingo Swann juga mengatakan bahwa di sisi bulan yang tak pernah nampak dari bumi, Forsyth, ada pangkalan ET. Ingo Swann pernah diminta untuk melakukan penglihatan dengan kemampuan psikiknya di beberapa target lokasi untuk pemerintah AS. Hal itu membawa Swann secara psikik melihat bahwa ada kehadiran makhluk ET di sana. Swann melihat melalui mata pikirannya kawah-kawah dalam kegelapan dan memutuskan untuk melihat lebih jauh apa yang tersembunyi di sisi balik bulan yang tidak pernah terlihat dari bumi. Swann kemudian melihat semacam tanda jejak traktor dan Swann sendiri nampaknya agak bingung karena menyadari bahwa dirinya telah melihat aktivitas makhluk cerdas dan struktur bangunan di bulan. Swann melihat bahwa di kedalaman kawah terdapat cahaya artifisial, menara yang tinggi. Makhluk ET yang ada di bulan juga memiliki kemampuan psikik dan mampu mendeteksi kehadiran Swann. Swann merasa bahwa secara psikik dia diketahui keberadaannya oleh dua makhluk humanoid yang mendiami pangkalan di bulan itu. Swann mengungkapkan informasi ini melalui bukunya yang berjudul Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy. Dalam buku itu, Swann menceritakan hasil kerjanya dengan seseorang dari pemerintah AS yang menyelidiki keberadaan makhluk ET. Ketika melihat pangkalan rahasia ET di sisi jauh bulan, ia terkejut melihat sosok makhluk bulan perempuan. Ia menyimpulkan bahwa makhluk ET telah tinggal di bumi dalam bentuk tubuh humanoid seperti manusia. Seorang teman memperingatinya bahwa ada banyak sekali makhluk ET, kebanyakan adalah bio-android, dan bagi mereka yang menjadi musuh utama di bumi adalah orang-orang berkemampuan psikik. Penelitian di SRI memang sudah berakhir. Menurut Russell Targ, penghentian dana ini bukan karena kegagalan proyek, tapi karena setelah Perang Dingin berakhir, mereka tidak diperlukan lagi. Tidak jelas apakah pemerintah AS menghentikan semua penyelidikannya tentang remote viewing ini atau mengalihkan pada proyek lain yang masih dirahasiakan. Kita semua menjadi bertanya-tanya. Tentunya informasi keberadaan alien ini bukan hanya sekedar fantasi jika seorang presiden AS sampai berbicara seperti itu yang bisa mempengaruhi reputasinya. Reagan sendiri kemudian mengembangkan sistem pertahanan dengan program SDI, Star Wars. Program ini memang dibuat seakan untuk menghadapi serangan rudal balistik dari Soviet. Namun menurut Dr. Carol Rosen, sebenarnya untuk menghadapi ancaman makhluk ET yang berniat menguasai planet bumi. Satu hal yang menarik adalah Presiden Ronald Reagan pernah berbicara di depan sidang umum PBB ke-42 di tanggal 21 September 1987 yang kami terjemahkan kurang lebih seperti ini. Dalam obsesi kita terhadap antagonisme saat ini, kita sering lupa betapa banyak hal yang menyatukan seluruh umat manusia. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Mungkin kita membutuhkan ancaman universal dari luar untuk membuat kita menyadari ikatan bersama ini. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. Saya kadang-kadang berpikir betapa cepatnya perbedaan kita di seluruh dunia akan hilang jika kita menghadapi ancaman alien dari luar dunia ini. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Dalam wawancara dengan Russell Targ, dia juga menyebutkan pemikiran kuantum. Tetapi menurut Russell Targ, bahwa ada seseorang yang benar-benar pernah pergi ke luar angkasa
dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam daripada dirinya. Orang tersebut adalah Edgar Dean Mitchell, astronot ke-6 yang berjalan di bulan. Ada yang mengatakan bahwa Neil Armstrong, orang pertama yang berjalan di bulan, menjadi seorang filsuf penyendiri setelah kembali. Buzz Aldrin, orang kedua yang berjalan di bulan, menjadi orang tua yang mudah marah. Dan Pete Conrad, orang ketiga yang berjalan di bulan, menjadi pengendara motor yang mencari sensasi. Namun yang paling parah adalah Edgar Mitchell, astronot ke-6 yang berjalan di bulan ini. Dia langsung berubah menjadi seorang spiritualis, menghabiskan hidupnya mengejar dan menyebarkan konsep extrasensory perception dan hal-hal berbau supranatural. Pada dasarnya, kita sedang mendiskusikan bagaimana kita menjelaskan apa yang kita lihat. Saya percaya, selama berabad-abad ini, terutama para astronot yang telah meninggalkan bumi dan melihatnya dari luar angkasa, mengalami sesuatu yang kami sebut big picture effect, melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih tinggi, melihat bumi dari sudut pandang Tuhan. Kita hanyalah sebagian kecil dari alam semesta yang maha besar ini. Saya telah menyelesaikan misi ke bulan, dan dalam perjalanan pulang, saya menyaksikan kemegahan alam semesta yang berlalu, kata astronot Edgar Dean Mitchell. Segala sesuatu yang agung tiba-tiba membuat saya tercerahkan. Dalam pencerahan itu, saya melihat kosakata kuno dalam bahasa Sanskerta yang disebut samadhi. Keadaan samadhi menyiratkan Anda melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dengan indera Anda. Anda akan merasakan dari dalam batin bahwa segala sesuatu adalah satu kesatuan. Anda juga akan perlahan-lahan menyadari bahwa Anda dapat mengakses kesatuan ini. Kita adalah bintang gemintang. Dalam pengertian ini, kita semua adalah satu. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar ini? Perlu diingat, Edgar Mitchell adalah seorang doktor sains dari MIT. Lantas, mengapa setelah pergi ke luar angkasa, dia kembali dengan konsep samadhi, kembali dengan pandangan kesatuan alam semesta? Mungkin semua kebenaran itu ada dalam kitab Buddha dan Tao. Kita, langit dan bumi, alam semesta, ruang dan waktu, semuanya adalah satu kesatuan. Kita hanyalah sekumpulan elektron di kedalaman alam semesta. Dalam ramalan Penrose, kita terus berputar dalam dunia fisik ini. Dengan demikian, segala fenomena kewaskitaan pun tidak sulit untuk dijelaskan. Orang-orang dengan kemampuan kewaskitaan hanya melihat esensi alam semesta, kebenaran alam semesta sebelum kita. Kausalitas ruang waktu hanyalah ilusi duniawi, seperti tubuh fisik yang mengurung kita. Tapi pertanyaan yang selalu mengusik, apakah kita dapat mengubah masa depan setelah kita mengetahui apa yang akan terjadi? Kiranya cukup sampai di sini dulu. Kalau dilanjutkan, kami khawatir suatu hari nanti, roh Anda juga akan kembali ke asalnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.